Kawan, coba dengarkan saya. Tidak usah iri dengan pencapaian orang lain. Kita tidak memulai pada titik yang sama kok. Rezeki orang itu masing-masing. Kita dengan mereka itu berbeda. Yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah fokus untuk memperbaiki diri kita lebih baik dari hari ini. Tugas kita adalah bagaimana kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita. Ingatlah, setiap bunga tidak mekar secara bersamaan. Jalani hidupmu dan ambil bahagiamu. Berbahagialah selalu dengan pencapaian orang lain. Doakan dia dan doakan kita juga. Katakanlah, ya Allah, kalau dia bisa, insya Allah saya pun pasti bisa. Kemudian tersenyumlah dan lanjutkan perjuanganmu. Ada seorang pengusaha yang melihat ada lokasi strategis. Dia pun langsung menghampiri pemiliknya dan bertanya, apakah tempat ini dijual dan berapa harganya? Pemilik bangunan itu adalah seorang wanita setengah baya. Dia menggunakan tempat itu untuk jualan makanan. Udah, makan aja dulu, baru nanti ngomongnya, kata wanita itu. Pengusaha tersebut pun akhirnya memesan makanan. Dan di saat dia sedang makan, dia kaget sekali bahwa ternyata dia dikasih lalap gratis, sop gratis, bahkan minumannya pun gratis sepuasnya. Lagi ketika dia tahu bahwa harga makanannya ternyata murah banget. Dia bingung dan nanya, kok kamu jualan makanan murah banget sih? Mana ada untungnya? Jawaban wanita itu pun sungguh mengagetkan. Dia bilang, harganya memang saya buat murah supaya anak itu bisa nabung untuk kuliah, supaya para pekerja itu bisa punya uang sisa di akhir bulan, supaya para driver ojol bisa punya uang lebih untuk beli bensin, supaya ibu itu bisa menabung untuk kebutuhan anaknya. Seketika pengusaha itu sadar bahwa bahagia itu bukan tentang berapa banyak keuntungan. Saya setuju, uang bukan segalanya, tetapi kenyataan hidup segalanya butuh uang. Pak, uang itu tidak akan dibawa mati. Betul, saya setuju. Tapi tidak sedikit orang terasa mati kalau tidak punya uang. Pak, uang itu hanya akan menjadikan masalah. Setuju, tapi banyak masalah yang harus diselesaikan dengan uang. Pak, kalau sudah cinta, nggak ada urusan uang. Betul, tapi kalau cinta ada uang, itu lebih indah. Artinya apa? Kita bukan memandang enteng tentang uang. Yang terpenting cari uang yang sebanyak-banyaknya dengan cara yang halal, dengan cara kejujuran, dengan tidak menyalahgunakan kewenangan, maka baru di situ dikatakan uang akan tepat berada di orang yang tepat, maka uang itu hakikatnya akan menjadi keberkahan bagi semua umat. Saya ditelepon oleh keponakan saya dan menyatakan ibu saya dalam keadaan sakit. Kemudian saya balas telepon itu dengan sebuah ungkapan yang agak sedikit sombong. Is, tolong cepat bawa ke dokter dan nanti uangnya akan saya transfer. Ternyata ibu dari kejauhan menjawab kalimat saya dengan sebuah kalimat yang tegas. Enggak usah ditransfer, yang penting kita bisa ketemu. Kalau ibu sudah mengatakan yang penting kita bisa ketemu, maka jabatan itu tidak ada, maka rapat itu tidak ada. Dan boleh saya katakan, kalau saya sudah dipanggil ibu dan bapak, tidak ada yang bisa menolak panggilan siapapun. Setengah 12 saya sampai di rumah, ternyata ibu dalam keadaan segar bugar, tetapi saya tidak menunjukkan perasaan suudon kepada ibu. Kenapa? Ternyata di situ ada hikmah. Bagi seorang ibu dan bapak dalam keadaan sakit, kemudian dia menunggu anaknya terkasih dan tersayang, maka pada saat dia bertemu, maka kehadirannya lebih mujarab daripada obat yang diberikan oleh seorang dokter. Catat itu.